Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari bidarini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan asaniyatu yang kedua, wasalasuna dan 30, jadi 32. An Sufyan as-Tsauri, itu dari Imam Sufyan Tsauri rahimahu, semoga merahmati kepadanya, Allah, anahu, sesungguhnya Sufyan Tsauri suila, itu pernah ditanya, anil unsi, dari ketenangan, ya. Unsi itu ketenangan, anteng, billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, mahwa, itu apakah, huwa, anteng dengan Allah ta'ala. Faqala, maka menjawab Sufyan, Sufyanu, yani Sufyan, alla ta'nisa, yang pertama, jangan anteng atau tenang, bikuli wajin, dengan wajah, sobihin, yang cerah, musyrikin, yakni yang terang, ya. Wala bisautin, dan tidak dengan suara, thayyibin, yang bagus atau merdu, ladzizin, yakni nikmat, bisimai, pada pendengaran, wasyarihin, dan melampangkan, bil qalbi, pada hati, wala bil lisanin, dan tidak dengan lisan, fasihin, yang fasih, jadin, yakni yang bagus. Jamaah majelis salim hadanallah. Jadi perkataan atau nasihat sebagaimana nama kitab ini, Nasoihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para hamba, ya, khususnya kita, agar selamat dunia akhirat. Nah, itu
yang ke-32 ya. Tentunya masih di bab yang ketiga. Itu dari Imam Sufyan Tsauri rahimahullah. Nah, perlu diketahui Imam Sufyan Tsauri adalah salah satu ahli sufi yang kemarin ya sempat ketemu dengan Ibrahim bin Adham ya. Ya, Fudel bin Iyad dia masuk ke situ. Ini lahirnya di Kufah, kemudian wafatnya di Basrah. Sebenarnya Kufah Basrah itu masih Irak juga, cuma beda bagian ya. Lahirnya tahun 97 maksudnya ya, Hijriah. Udah berapa tahun kemarinnya ya? Wafatnya tahun 161 Hijriah. Jadi dalam usia 64 ya, masih muda. Sedanglah. Nah, kalau dihitung ke sininya ya, sekarang kan tahun 1447 Hijriah. Kalau diambil tadi wafatnya 161, berarti kurang lebih 1286 tahun kesininya deh ya. Udah lebih dari 12 abad ya. Ini bisa termasuk kategori tabiin memang beliau ini. Nah, di mana beliau itu pernah ditanya tentang ketenangan dengan atau bersama Allah Ta'ala yang sesungguhnya itu apa gitu. Nah, tentunya kita juga pengen ya, insya Allah kalau kita memang menjalankan apa yang dipesankan atau sebagai jawaban Sufyan Tsauri dari jawaban tadi, itu akan merasakan. Nah, jawab Sufyan Tsauri, kalau pengen tenang, tentram, damai dengan atau bersama hanya dengan Allah ya, itu dengan 3 hal. Satu, jangan merasa nyaman, tenang dengan setiap wajah yang cerah ya, yang ceria. Itu jadi jangan istilahnya kita ini terpikat dengan ketampanan seseorang, dengan kecantikan seseorang. Nah, kalau terpikat, nggak bakal bisa kita merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dengan Allah. Tapi kalau kita memang nggak terpengaruh, nggak terpikat gitu ya dengan seseorang, walaupun tampan bagaimanapun juga, walaupun cantik bagaimanapun juga, insya Allah itu akan bisa dia merasakan ketenangan, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mah tetap ya fokus, walaupun dihadapkan dengan ketampanan, kecantikan, keindahan, tetap ya kita fokus kepada Allah gitu. Nah, yang kedua, kalau
pengen tentram damai bersama Allah, itu juga jangan terbuai dengan suara yang bagus, ya, yang enak di pendengaran dan merasa istilahnya lapang hati, ya, seperti nyanyian-nyanyian apapun bentuknya. Nah, kecuali memang suara itu ya berupa bacaan Quran, bacaan salawat atau zikir, ya. Itu pun jangan terlena dengan alunannya, dengan lantunannya. Makanya lagu itu kalau memang mengingatkan kepada Allah itu boleh. Apalagi kalau yang berupa Al-Quran, tapi Al-Quran gak boleh laguin, ya. Ya kan Al-Quran boleh maksudnya Al-Quran dipakai dangdutan itu gak boleh. Tapi kalau Al-Quran dianjurin dilaguin, karena memang termasuk sunnah baginda gitu, ya. Tapi itu harus dibedakan. Jangan terlena dengan lantunannya, dengan lagamnya, sehingga lupa maksud daripada syairnya gitu ya. Nah, segitu Al-Quran dilaguin, oh bagus, seperti kori-kori nasional internasional, ya, enak kan. Sekali lagi, jangan terlena dengan lagamnya, tapi tetap fokus kepada maksudnya tuh. Kalau memang Al-Quran bagaimana, salawatan bagaimana, begitu juga zikir, ya. Itu maksudnya. Insyaallah kalau memang kita nggak terpengaruh, ini akan benar-benar bisa merasakan kebahagiaan bersama Allah. Dan yang ketiga, kalau pengen bahagia, tenang, nyaman dengan Allah, ya, jangan terpedaya dengan lisan yang fasih, yang istrinya dia bicaranya karena memang dia ahlinya dalam bicara. Jadi kan kadang-kadang ada tuh orangnya yang kalau ngomong demen gitu, hawanya gitu, bawaannya gitu, ya. Ya kayak penceramah juga tuh, orang ada yang demen, ada yang kagak gitu, ya. Nah, seandainya nih ada orang yang ahli bicara seperti penceramah, ketika memang bagus uraian kata-katanya, sehingga umumnya itu terpikat, ya, terpedaya, itu kita mah jangan, kalau pengen tentram, senang, bahagia dengan Allah, ya. Ya, jadi tetap tujuannya semua itu apakah tadi, ya, wajah yang cerah ceria, kemudian suara yang bagus, indah, merdu, juga lisan yang fasih, yang kata-katanya itu menakjubkan, itu pastinya dijadikan sarana untuk kembali kepada siapa yang menciptakan semua tuh, ya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, ya. Jadi tujuan semua itu adalah untuk mengingat. Makanya tadi sekali lagi, jangan terpengaruh dengan wajahnya, dengan suaranya, dan dengan lisannya. Ya, ini sebagaimana firman Allah, ya, dalam surat Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd itu surat ke-13. Ayatnya ayat 28, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, jadi terjemahannya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ya. Bukan dengan tadi wajah yang ganteng, bukan dengan suara yang merdu, dan bahkan bukan dengan bicara yang istilahnya mempesona gitu ya. Tapi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu baru dirasakan tentang ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu kesimpulannya pokoknya mak, semua itu hanya jadi sarana aja. Kalau memang bisa untuk kembali mengingat kepada Allah, itu silakan. Tapi kalau kagak mah hati-hati ya, itu nggak bakal bisa untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk kajian Nasolibat cukup demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.